Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala mursalin wala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Maran Saputra, NPM 22010017, Prodi Ekonomi Syariah, mata kuliah Fikih Wakaf, dosen pengampu Nina Traini MM. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu jelaskan perbedaan infak, sedekah, wakaf, dan sebutkan tiga jenis wakaf dan berikan contohnya. Di sini ada 4 jenis infak, sedekah, wakaf, dan zakat. Apa sih infak? Infak itu pemberian harta yang diberikan oleh seseorang untuk kepentingan umum atau sosial, terutama untuk keutamaan umat Islam. Infak biasanya bersifat wajib maupun sunnah, tergantung dari konteksnya. Infak biasanya lebih bersifat umum dan bisa memberikan dalam berbagai bentuk dan waktu. Contoh, misalnya kita infak ke orang nih, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk material seperti kayak pembangunan masjid dan lain-lainnya. Yang kedua, sedekah. Sedekah itu kita pemberian harta yang sukarela, baik dimiliki dalam bentuk uang, barang, atau tenaga. Itu dalam bentuk membantu sesama dan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah bisa diberikan dalam bentuk yang lebih kecil dan tidak terkait dengan kewajiban agama. Contoh itu kita memberikan makanan, barang, kayak baju ke orang yang membutuhkan. Yang ketiga, wakaf. Wakaf itu bisa diambil oleh pemberi wakif dan digunakan untuk kepentingan umum, terutama untuk keperluan agama atau sosial masjid, sekolah, atau rumah sakit. Contoh, seorang mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid atau pendidikan sekolah. Yang keempat, zakat. Zakat bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerima, seperti fakir miskin, anak yatim, atau kepentingan sosialnya lainnya. Yang selanjutnya, 3 jenis wakaf. Yang pertama itu wakaf tunai, yang kedua wakaf barang, dan yang ketiga wakaf produktif. Wakaf tunai itu bisa dilakukan dengan cara menyumbangkan uang atau sejumlah uang yang dikelola untuk kepentingan sosial. Uang yang diwakafkan biasanya akan dikelola dalam bentuk investasi atau diubah menjadi aset, tetap memberikan manfaat berkelanjutan. Contoh, seorang mewakafkan uang misalnya 50 juta yang akan digunakan membiayai pendidikan sekolah atau sebuah lembaga lainnya. Yang kedua, wakaf barang. Wakaf barang itu bisa menyumbangkan barang-barang yang memiliki nilai ekonomi yang digunakan untuk kepentingan umat. Barang tersebut bisa berupa tanah, bangunan, kendaraan, atau barang berharga lainnya. Yang ketiga, wakaf produktif. Wakaf produktif itu bisa cara menyumbangkan harta yang akan digunakan untuk kegiatan produktif yang menghasilkan pendapat usaha yang nantinya akan memberikan keuntungan untuk berkelanjutan ke kegiatan sosial atau lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.